Shalom Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, suatu kali ada seorang petani, dia melihat ke halamannya, di situ ada pohon bambu banyak dan ada satu pohon bambu yang tinggi, yang kuat, yang bagus. Dia berkata kepada pohon bambu itu, "Maukah engkau kujadikan pipa saluran air, sesuatu yang berguna?" Bambu ini mengatakan, "Aku mau, tetapi aku mesti diapain kalau aku mau jadi pipa itu? Kamu akan aku potong-potong, kamu akan aku belah, bahkan sekat-sekat yang ada di dalammu akan aku buang supaya bisa menjadi saluran air. Aduh, tentu aku akan mengalami sakit yang luar biasa. Aku nggak mampu," kata bambu itu kepada petani itu. Tetapi petani itu mengatakan, "Justru karena kamu paling kuat, kamu paling hebat ketika aku lihat kamu yang paling mampu. Karena itu aku mengambil kamu menjadi alat yang indah. Ya udah kalau gitu potonglah aku biar hidupku jadi berkat." Akhirnya bambu itu tidak hanya jadi penghias tanaman saja, tetapi dia berguna menjadi saluran air, pipa saluran air. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang dalam hidup ini kita mengalami sesuatu yang gak enak di dalam hidup ini. Kita seringkali protes kepada Tuhan, "Kok aku terus ya Tuhan yang mengalami seperti ini?" Tahukah saudara bahwa Tuhan melihat kita karena kita ini paling mampu, kita ini kuat, sehingga Tuhan melalui peristiwa itu Tuhan memakai kita untuk menjadi sesuatu yang indah. Karena itu setiap ganjaran pada mulanya memang tidak enak. Sukacita muncul setelah kita menyelesaikan tugas Bapa yang mulia. Karena itu jangan pernah ngomel ketika Tuhan proses kita. Karena ketika kita diproses, progresnya bagus dan hasilnya luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa tahun 1991 ada evakuasi besar-besaran orang-orang Yahudi Ethiopia? Mengapa? Karena ada pembunuhan besar-besaran orang Yahudi Ethiopia pada waktu itu. Dan orang-orang Yahudi Ethiopia kemudian diangkut menggunakan pesawat Boeing 747 yang seharusnya hanya muat sekitar 600 orang, dimuat sampai 1000 lebih orang. Semua bangku-bangku dilepas supaya orang-orang Yahudi Ethiopia bisa masuk ke dalamnya dan diselamatkan. Kalau kita melihat hal ini, maka orang-orang yang selamat, orang-orang Yahudi Ethiopia yang selamat masuk ke dalam pesawat, mereka harus berdesak-desakan supaya bisa selamat sampai ke bangsa Israel. Dan kita, anak-anak Tuhan, kita harus ingat, jalan yang lebar itu kepada binasaan, yang sempit itu kepada kehidupan. Salam pemenang. Saudara, di depan saya ini ada serigala. Firman Tuhan katakan serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau kita mau ikut Yesus, sadar ya, standarnya Tuhan tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Jadi kita diperhitungkan matang-matang kalau mau mengikut Dia. Tapi jaminannya adalah surga kalau ikut Yesus. Jangan takut, walaupun tidak punya tempat, tidak punya sarang, tidak punya liang, tapi di surga Tuhan sediakan tempat bagi kita. Salam pemenang. Gede banget. Shalom Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur 3 ayat 3 dan 4.
Demikian bunyinya. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita kena panas matahari yang begitu terik, kita mengambil topi ya, karena topi ini akan melindungi kita, sehingga kita nggak kena pusing, nggak mungkin kepanasan begitu ya. Kita perlukan topi ini. Tetapi tahukah kita bahwa kita memiliki Tuhan yang melindungi kita, bukan saja tubuh kita secara jasmani mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi Tuhan melindungi tubuh, jiwa, roh kita. Dengan cara apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan memberikan perlindungan sempurna bagi kita, sehingga kita tidak akan binasa selama-lamanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Sang Pelindung itu, maka Dia memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Karena itu terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita terima keselamatan. Salam pemenang, Tuhan memberkati. Sobat pemenang, tahukah kita bahwa penyanyi Bob Marley ketika dia hampir mati berada di tempat tidurnya, dia berpesan kepada anaknya bahwa uang tidak akan bisa membeli kehidupan apapun. Dan firman Tuhan di Matius 16 ayat 26 dikatakan bahwa apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Karena itu dalam hidup kita jangan pernah lupa akan Tuhan. Untuk apa kita mendapat seluruh dunia kalau kemudian kita masuk neraka? Karena itu kita harus ikut Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Salam pemenang. Semua orang Kristen mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Seharusnya kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, kita harus berani mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan, bahwa hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Tapi pada faktanya, sekalipun kita percaya Yesus Tuhan itu Maha Kuasa, kita tidak benar-benar mempercayakan diri kita kepada kekuasaannya Dia. Bahkan kita sedang berjuang dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Karena itu, mari bersamaku kita berjuang belajar mempercayai bahwa Tuhan itu betul-betul Maha Kuasa. Kalau Dia Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan perkara besar, termasuk Dia sanggup membunuh jiwa dan fisik kita. Maka dari itu, milikilah rasa takut kepada Tuhan yang sepatutnya. Salam pemenang. Shalom Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas 6 ayat yang ke-35 yang berbunyi, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saudaraku, dikisahkan ada seorang bapak, orang ini kaya, orang ini baik. Ketika dia ada di luar, dia melihat ada seorang pengemis dan dia membawa pengemis itu masuk ke rumahnya. Karena dia memakai pakaian yang gembel, maka pengemis itu diberi pakaian warna putih. Pengemis itu bilang, pakaianmu ini bagus tapi aku nggak suka, karena aku sukanya warna hitam.
tapi orang kaya ini diam saja. Setelah itu pengemis ini dikasih makan sup yang ada ayamnya, sup ayam. Pengemis ini berkata, supmu ini enak, tapi gak ada kentangnya, gak ada wortelnya, aku kurang suka. Orang yang kaya ini kembali diam saja. Ketika malam, pengemis ini disuruh tidur. Dan ketika bangun, pengemis ini berkata, ranjangmu ini enak, empuk, tapi aku gak suka karena terlalu empuk. Yang enak itu yang keras. Saudaraku, seperti perumpamaan ini seringkali kita juga demikian. Kita jarang mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang kita terima. Seringkali kita ngomel, kita bersungut-sungut. Padahal Tuhan itu baik, Dia memberi buat kita, Dia mengasihi kita. Karena itu hari ini kita belajar, jangan bersungut-sungut. Ketika Tuhan memberkati kita, maka kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah baik dalam kehidupan kita. Karena itu jangan bersungut-sungut, tapi ganti sungutan kita dengan mengucap syukur. Tuhan memberkati. Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa di Jepang ada tradisi kuno yang saat ini berusaha dihidupkan kembali, yang bernama tradisi Ubasute. Tradisi ini adalah membuang orang tua ke atas pegunungan dan dibiarkan di sana. Firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius pasal yang kelima ayat keempat, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Karena itu, hormati orang tua kita dan rawatlah orang tua kita sebagai bentuk ucapan syukur kita sudah pernah dirawat sejak kita dari kecil. Hargai orang tua kita dan taati firman Tuhan. Salam pemenang. Saudara, banyak orang di dunia ini membangun sebuah relasi dengan sebuah motivasi. Ada orang yang membangun relasi dengan para pejabat negara supaya apa? Kecipratan tender. Ada juga yang membangun relasi dengan orang-orang penting aparat keamanan dengan catatan kalau ada masalah ada backingan. Bahkan ada yang nekat membangun relasi dengan para preman supaya aman, tidak diganggu. Tahukah saudara bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan membangun sebuah relasi? Tergantung dengan siapa kita membangun relasi. Tapi percaya kalau relasi kita dengan Tuhan itu indah, baik, semua persoalan dapat kita lewati. Karena apa? Tuhan akan memberikan hikmat buat kita kalau kita intim membangun relasi dengan baik bersama Tuhan. Akan memberikan solusi-solusi dengan hikmat yang luar biasa sehingga penyelesaian pun sesuai dengan pikirannya Tuhan, karena kita selalu membangun relasi dengan Tuhan. Ingat, jangan bangun relasi dengan orang yang salah, tapi bangunlah relasi dengan Tuhan Allah Bapa kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, tahukah kita bahwa para wanita di lembah Hunza, Pakistan dianggap sebagai wanita yang paling cantik di seluruh dunia dan masih terlihat muda di umur 80 tahun. Rata-rata usia mereka 105 tahun. Menariknya, di firman Tuhan juga pernah ada seorang wanita yang bernama Sarah yang melahirkan di usia 90 tahun, sudah sangat tua, dan ketika di usia 60-an masih dianggap cantik sekali. Dan apa rahasianya? 1 Petrus 3 ayat 5-6 mengatakan demikian. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ada dua resep. Yang pertama, menaruh pengharapan kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada suaminya. Salam pemenang.